Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal SNBT untuk tahun 2025 yang akan segera kita hadapi, yaitu pengetahuan kuantitatif dengan tema persamaan kuadrat. Info ini adalah terbaru dari 2025 dari SNPMB pasti keluar. Fresh from the oven part 2. Nah, ini adalah salah satu soal yang akan keluar, bentuk soal yang akan keluar di SNBT tahun 2025. Nomor 1. Nilai minimum fungsi kuadrat adalah min 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1, 0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut melalui titik 4, B dengan B sama dengan titik-titik. Apakah A 42, apakah B 21, apakah C 10, apakah D 5 ataukah E 0? Kita jawab. Fx atau Fx minimum dari fungsi itu adalah minus 8. Nah, kemudian grafik tersebut melalui titik min 1,0 dan titik x titik 3,0. Jadi untuk mencari x minimumnya itu dengan x1 dan x2 nya, artinya kedua akar yang diketahui adalah x1 ditambah x2 dibagi 2 ya. Jadi untuk mencari nilai minimumnya ya, jadi akar-akar itu yang dibagi 2 dijumlah kemudian dibagi 2, itu hasilnya adalah 3 ditambah x1 nya adalah min 1 ya. Ya berarti 3 kurang 1 2 ya, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi x minimumnya adalah 1. Selanjutnya fx secara umum itu adalah a koefisien a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2. Nah, kalau ini kita masukkan x nya akan kita dapatkan ya persamaan kuadratnya. Kita tidak memakai persamaan umum yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, karena kalau kita masukkan itu akan menjadi polemik lagi karena c nya tidak diketahui, b nya tidak diketahui dan a nya tidak diketahui. Jadi kita memakai rumus umum yang lain, yaitu untuk mencari nilai untuk mencari persamaan kuadrat fx dengan dua akarnya diketahui itu adalah sama dengan seperti ini. Fx sama dengan a dikali dalam kurung x kurang x1 dikali x kurang x2. Jadi kalau kita mengetahui kedua akarnya untuk mencari persamaan kuadratnya dengan memakai seperti ini ya, dan mengetahui salah satu nilai yang ada dalam persamaan tersebut. Nah, ini fx minimumnya adalah minus 8 ya nilainya. Maka di sini kita masukkan f samanya 1 ya. F1 nya itu kita lihat dulu ini akar-akarnya x kurang x1 adalah x dikurang min 1 dikali x kurang 3 sesuai dengan rumusnya x dikurang x1 dan x kurang x2, di mana x1 nya kita anggap adalah min 1, kemudian x2 nya kita anggap adalah 3. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan menjadi a dikali x tambah 1 dikali x kurang 3 ya. Min kali min plus berarti x tambah 1 dikali x kurang 3. Selanjutnya kalau kita masukkan F1 yang ini tadi 1 itu nilainya harus min 8 karena dia adalah X nya pada saat minimum ya. Jadi berarti F1 itu sama dengan A dikali 1 tambah 1, karena X nya kita tahu adalah 1, maka kita ganti X nya dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 dikali 1 kurang min 3 itu sama dengan minus 8. Atau menjadi A dikali 2, karena 1 tambah 1 2, 1 kurang minus 3 adalah min 2 sama dengan minus 8. Dari sini kita bisa lihat bahwa minus 4, jadi 2 kali min 2 itu adalah minus 4. Minus 4A sama dengan minus 8. Maka A nya adalah kita membagi masing-masing minus 4. Ini sama dengan 1, kemudian min 8 dibagi minus 4, itu hasilnya adalah 2. Sehingga kita mendapatkan persamaan kuadratnya itu adalah fx sama dengan 2, karena kita ganti ya tadi. Ini hanya kita ganti jadi 2 ditambah x ditambah 1 dikali x kurang 3. Inilah persamaan kuadrat yang tercipta dari dua akar yang kita ketahui dan nilai salah satu nilainya kita ketahui. Nilai minimumnya kita ketahui yaitu minus 8.
Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah melalui 4,b, maka b nya kita cari. Jadi otomatis kita masukkan saja rumus ini karena ini sudah menjadi persamaan kuadrat yang sudah terdefinisi dengan baik di sini. Jadi fx nya tadi 4, maka kita masukkan f4 sama dengan 2 dikali 4 tambah 1 dikali 4 kurang 3. Hasilnya adalah 2 dikali 4 tambah 1 kurang 4, 3 itu adalah 2 dikali 4 tambah 1, 5, 4 kurang 3 adalah 1. Sehingga kita dapatkan F4 itu sama dengan 10. Ya, jadi saya ulang kembali. Yang pertama adalah Fx minimum, berarti yang titik terendah itu adalah minus 8. Nah, untuk mencari titik terendah atau minimumnya adalah akar dari persamaan tersebut, yaitu min 1 dan 3 itu, yang kita anggap min 1 adalah X2A, X1, kemudian X2 nya itu adalah 3. Jadi kita masukkan saja X2 tambah X1 itu berarti 3, ditambah dalam kurung min 1 per 2. Hasilnya adalah 3 dikurang 1 bagi 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai X pada saat Fx nya paling minimum, artinya paling bawah. Jadi modelnya cekung ke atas ya. Ya, cekung ke atas. Kemudian rumus umum untuk persamaan kuadrat dengan mengetahui akar, kedua akarnya ya, adalah seperti ini. Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Kenapa kita memakai Fx itu, rumus umumnya ada Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah C. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Itu akan menjadi lebih rumit karena kita akan membuat lagi suatu persamaan untuk mengetahui A tambah B tambah C nya itu nanti A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa. Jadi panjang atau jadi ribet dan mungkin kita tidak ketemukan jawaban A, B, C nya. Yang ini adalah rumus yang paling umum juga digunakan bila kita mengetahui akar-akarnya. Jadi dengan mudah kita bisa membuat persamaan kuadratnya. Jadi kita masukkan FA dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Tadi kan X1 nya sudah dianggap minus 1, X2 nya dianggap 3. Tinggal kita masukkan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 kurang min 1, tadi min 1, kemudian sini kurang 3 karena sini 3. Hasilnya adalah di sini A dikali X tambah 1 dikali X kurang 3. Nah, di sini dikatakan bahwa Fx minimumnya itu adalah minus 8 dan kita ketahui bahwa X nya itu adalah 1. Artinya 1 berpasangan dengan min 8. Maka di sini F1 itu sama dengan 1 ditambah 1 karena X nya tadi 1 ya. 1 tambah 1 dikali 1 dikurang 3 itu sama dengan min 8. Maka itu sama dengan A dikali 1 tambah 1 kan 2. 1 kurang 3 itu adalah minus 2. Berarti A dikali 2 kali minus 2 hasilnya minus 8. Nah, 2 kali minus 2 itu adalah minus 4. Jadi minus 4A sama dengan minus 8. Maka A nya itu adalah masing-masing kita bagi minus 4. Di sini menjadi 1, di sini menjadi minus 8 dibagi minus 4. Itu hasilnya 2. Nah, setelah kita tahu nilainya 2, maka kita masukkan dalam persamaan umum ini. Jadi Fx sama dengan 2 dikali X tambah 1 dikali X kurang 3. Nah, kemudian yang kita tanyakan adalah bagaimana kalau melalui titik 4, maka nilai B nya sama dengan atau nilai Y nya sama dengan F4 sama dengan 2 dikali 4 tambah 1, kita masukkan saja X nya ya, dikali 4 kurang 3. Jadi 2 dikali 4 tambah 1 kali 4 kurang 3 itu sama dengan 4 tambah 1 adalah 5 dan 4 kurang 3 adalah 1. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Sehingga jawaban yang benar itu adalah B sama dengan 10, yaitu terjadi pada pilihan C ya, 10. Selanjutnya nomor yang kedua. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah m dan grafik fungsi tersebut melalui min 2,0 dan 4,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 5,14. Maka nilai m sama dengan A minus 20, B minus 18, C 10, D 25 dan E 36. Nah, ini sebenarnya mirip dengan soal nomor 1 ya. Cuma di soal nomor 1 itu nilai minimumnya diketahui, sedangkan di sini nilai minimumnya tidak diketahui. Dan juga di pertama itu melalui titik tersebut, melalui titik 4,B, di mana B nya ditanyakan atau nilai Y nya ditanyakan. Kalau di sini nilainya diketahui.
Jadi maka nilai M itu sama dengan ini kalimat pilihannya ya. Coba kita jawab. Jadi jawabannya mirip dengan yang pertama. Jadi X minimum itu sama dengan M. Selanjutnya X minimumnya itu adalah tinggal kita jumlahkan kedua akarnya dibagi 2 ya, sama tadi X2 tambah X1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 4 ditambah minus 2 dibagi 2, atau 4 kurang 2 per 2 sama dengan 1. Jadi 4 kurang 2 kan 2, 2 bagi 2 1. Jadi kita tahu X minimumnya adalah 1. Selanjutnya kita lihat rumus umum dari persamaannya itu Fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X kurang 2. Penjelasannya ini rumus ini dipakai ada di nomor 1 tadi ya, kita langsung saja pakai. Kita masukkan ini ya. Lihat A dikali, kita masukkan ya min 2,0 dan 4,0 ini A dikali X kurang, jadi X1 nya adalah min 2 dan X2 nya adalah 4, sehingga persamaan yang terbentuk adalah A dikali X tambah 2 dikali X kurang 4. Kemudian kita lihat grafik fungsi melalui titik 5,14. Artinya apa? F5 itu sama dengan A dikali X nya kita ganti 5 ya, 5 ditambah 2, X nya kita ganti 5 juga, 5 dikurang 4, sehingga hasilnya adalah 14. Kan F5 itu adalah 14, berarti 14 sama dengan A dikali 5 tambah 2 itu 7, kemudian 5 kurang 4 adalah 1. Hasilnya menjadi A sama dengan 14 bagi 7, didapatlah A nya 2. Substitusi A sama dengan 2 ini ke dalam persamaannya ya. Jadi di sini adalah 2 kali X tambah 2 dikali X kurang 4. Namun langsung di sini untuk F1 yang tadi yang minimum itu tadi ya, X nya min 1 1, jadi F1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 2 dikali 1 kurang 4. Kan di sini X kurang 4 ya, jadi 1 kurang 4. Hasilnya adalah 2 dikali 3 dikali minus 3. Jadi 2 kali 3 6 kali minus 3 sama dengan minus 18. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang tadi di soal nomor 1 nilai minimumnya kita ketahui, tapi nilai Y pada grafik yang melalui titik tersebut kita tidak tahu. Sekarang terbalik ya, nilai minimumnya kita tidak tahu, tapi nilai untuk melalui satu titik di grafik itu kita tahu. Jadi caranya mirip. Jadi Fx minimumnya sama dengan M. X minimumnya adalah dengan menjumlahkan kedua akarnya, kemudian kita bagi 2, dapatlah 1. Tapi 1 ini tidak dimasukkan dulu ya, karena tidak ditahu kalau kita masukkan menjadi apa ya. Jadi yang kita masukkan adalah titik yang jelas, yaitu 5 dengan 14. Nah, kembali kita ke rumus umumnya. Fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X kurang 2. Berarti A sama dengan X dikurang X1 nya adalah minus 2, yang ini, kemudian X2 nya adalah 4, sehingga terbentuk A dikali X tambah 2 dikali X kurang 4. Di sini karena titiknya yang dilalui sudah ditahu, berarti F5 itu sama dengan X yang kita ganti menjadi 5 tambah 2 dikali 5 kurang 4. Hasilnya adalah F5 tadi adalah 14 ya. Berarti 14 sama dengan 5 tambah 2 adalah 7, 5 kurang 4 adalah 1. Sehingga A nya kita dapatkan dari pembagian 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, langsung saja kita masukkan di sini 2. Ya, kita perlu lagi panjang lebar karena sudah ada salah satu penjelasan di nomor 1 tadi. Jadi kita langsung saja di sini F1, kan di sini kita dapatkan 1 itu sama dengan 2 dikali kemudian X nya kita ganti 1 ya, X kurang 4 jadi 1 kurang 4 menjadi 2 kali 3 dikali minus 3, 1 kurang minus 4 3 minus 3 ya, sama dengan 2 kali 3 6 kali minus 3, sehingga jawaban yang benar itu adalah B minus 18. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang ketiga. Fungsi definisikan sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang 3x, maka nilai dari F dalam kurung F dalam kurung F dalam kurung 2 itu dibagi dengan F dalam kurung F dalam kurung 2 itu sama dengan titik-titik. Kita jawab. Nah, pertama kita lihat ini ya, F2 kemudian F dalam kurung F2 sama dengan, jadi ini yang kita perlu cari. Yang pertama kita cari adalah F2 dulu ya. F2 itu berarti X nya kita ganti menjadi 2, berarti 2 kuadrat kurang 3 kali 2. Hasilnya adalah 4 dikurang 6, hasilnya adalah min 2 untuk F2. Nah, setelah itu min 2 itu bisa kita masukkan lagi ke dalam ini ya. Jadi F dalam kurung F minus 2 itu sama dengan F min 2. Jadi fungsi dari F2 tadi itu adalah minus 2. Kita masukkan di sini.
Jadi F dari F2 itu adalah F min 2 ya. Hasilnya kan F2 ini adalah min 2. Berarti Fx nya diganti dengan min 2 atau bisa samakan dengan F2, jadi F dalam kurung F2. F2 ini dari sini. Nah, F2 jadi di sini F dari F2 itu adalah F min 2. Maka kita masukkan min 2 kuadrat kurang 3 dikali min 2 itu sama dengan 4 ditambah 6, karena min kali min adalah positif. 3 kali 2 6. Hasilnya adalah 10. Kemudian kita tadi F dalam kurung F kali dalam kurung F2. F2 tadi adalah minus 2. Ini tadi adalah minus 2. Kemudian F min 2 nya lagi tadi itu menjadi F10. Jadi F10 itu kita tinggal masukkan di sini. 10 kuadrat dikurang 3 kali 10. Hasilnya adalah 100 dikurang 30. Hasilnya 70. Nah, dari sini bisa kita selesaikan. F2 berarti ini 70 dibagi FF2 adalah 10. Hasilnya sama dengan 7. Jadi ini sebenarnya soalnya adalah soal. Suka dengan videonya? Like dong. Esai ya. Jadi soal esai hasilnya jawabannya adalah 7. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kehidupan adalah perjalanan penuh dengan liku dan tantangan. Setiap langkah yang kita ambil membentuk karakter kita. Jangan takut untuk gagal, karena di balik kegagalan terdapat pelajaran yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang bagaimana kita menghadapi setiap rintangan dengan keberanian dan ketulusan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.